Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat hidayah dan taufiknya pada pagi ini kembali kita bisa hadir, bisa berkumpul di majelis ilmu, di kajian intensif pembahasan fikih ibadah dari kitab Bulughul Maram buah karya Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan Qismus Shadaqah, bab Qismus Shadaqah, yakni bab pembagian sedekah, di mana pembahasan ini terbagi menjadi dua. Pembahasan pertama adalah siapa saja atau kategori penerima zakat atau sedekah. Dan ini sudah dibahas di pertemuan pertama, yang membahas surah At-Taubah ayat 60 yang disebut dengan asnafus shadaqah atau asnafus zakat. Adapun pada pagi ini insyaallah taala kita masuk di pembahasan kedua, yaitu kategori tidak berhak menerima zakat atau sedekah. Kategori tidak berhak menerima zakat atau sedekah. Dan inilah barangkali yang dibawakan oleh mu'allif Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram dengan mencantumkan hadis-hadis seputar siapa saja yang tidak berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita berada di bulan Rajab, salah satu dari Ashhurul Hurum. Ya, surah At-Taubah ayat 36 menjadi landasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah
Sesungguhnya iddatasyuhur, jumlah bulan di sisi Allah adalah 12. Fi kitabillah, ada dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal arda, hari menciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, di antara dari 12 bulan tersebut adalah Ashhurul Hurum, itu 4 bulan yang terhormat atau dihormati, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan sekarang yakni bulan Rajab. Lihat lanjutan ayat. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak, lurus. Pesannya adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Pesannya adalah ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian. Ini adalah pesan dari Allah Rabbul Alamin kepada kita semua agar kita tidak melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri di bulan ini. Sekaligus juga mengisyaratkan bahwa bulan ini merupakan bulan istimewa di mana berlipat ganda pahala. Demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai muqaddimah sekaligus juga mengingatkan ya, untuk pribadi, tentu untuk jamaah semua, agar kita bisa memanfaatkan kesempatan yang agung yang mulia ini, yakni Ashhurul Hurum. Terutama apa yang dipesankan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam ayat ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian fihinna, di bulan tersebut, yakni bulan Ashhurul Hurum. Ya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Allahu a'lam. Selanjutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk pula ke tema, Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Siapa yang akhirat atau menjadikan akhirat hammahu sebagai tujuan, harapan dan cita-citanya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah pasti akan memberikan kecukupan, kekayaan ke dalam hatinya. Wa jama'a alaihi syamlahu, dan Allah akan kumpulkan segala bentuk urusannya yang asalnya bercerai-berai, dikumpulkan, dimudahkan segala urusannya. Wa tatkhud dunya wa hiya ragimatun, dan dunia menghampirinya dalam keadaan ragimatun atau ragimatan, yakni tidak disangka dan tidak diduga. Sekali lagi, siapa yang menjadikan akhirat sebagai hammahu, sebagai cita-citanya, sebagai tujuannya, sebagai orientasi hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah pasti akan memberikan kecukupan, kekayaan pada hatinya. Wa jama'a alaihi syamlahu, dan Allah akan kumpulkan segala urusannya, dimudahkan. Dan Allah akan kumpulkan segala urusannya, dimudahkan.
Wa tathud dunya wa hiya raghimatun, dan dunia menghampirinya dalam keadaan tidak disangka, tidak diduga, secara tiba-tiba. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, dan siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, orientasi hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Maka Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Ini dia akan terus fakir. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah cerai beraikan segala urusannya. Dan Allah cerai beraikan seluruh urusannya. Wa kana amruhu furuta. Walam ya'tihi minad dunya, dan dunia tidak datang kepadanya, dan dunia tidak datang kepadanya illa ma qaddara lahu, kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Sekali lagi, dan siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, orientasi hidupnya, cita-citanya, ja'alallahu faqrahu, Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Allah akan cerai beraikan segala urusannya, dan dunia akan menghampirinya, akan datang kepadanya, atau tidaklah dunia datang kepadanya illa kecuali ma qaddara lahu, apa yang telah ditetapkan atau ditakdirkan untuknya. Saya kira ini pesan yang sangat berharga bagi kita, sangat penting dari Rasulullah SAW agar menjadikan pokok tujuan hidup kita adalah apa? Akhirat. Karena Allah Rabbul Alamin berfirman di Asy-Syura ayat 20, Asy-Syura ayat 20, man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harsih. Siapa yang menginginkan ladang akhirat, Assalamualaikum. Siapa yang menginginkan ladang akhirat, nazid lahu fi harsih, pasti kami akan tambah ladangnya. Wa man kana yuridu hartsad dunya, dan siapa yang menginginkan, menghendaki hartsad dunya, yakni ladangnya dunia, nu'tihi minha, pasti kami akan memberinya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, akan tetapi tidak ada baginya kelak di akhirat nasibun, bagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin, tidak ada baginya kelak di akhirat nasib atau bagian. Allahu a'lam bishawab. Ini barangkali sebagai mukaddimah. Kita masuk insyaallah taala di pokok bahasan kita, yakni kategori tidak berhak untuk menerima zakat. Pertemuan kedua di pembahasan qismuz zakat. Pertama, yang tidak berhak untuk menerima zakat adalah al-ghani, orang kaya. Orang kaya. Kita baca hadisnya. An Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu,
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahillu shadaqatu li ghaniyyin." Shadaqah tidak halal bagi orang kaya. Subhanallah. Shadaqah zakat tidak halal bagi orang kaya. Illa li khamsatin, kecuali 5 orang. Kecuali bagi 5. Maksudnya kecuali orang kaya yang kategorinya 5 di sini. Jelas ya? Sekali lagi, zakat, sedekah tidak halal bagi orang kaya. Kecuali 5 dari mereka. Siapa saja? Pertama, li'amilin 'alaiha. Pertama adalah amil zakat atau orang kaya sebagai amil zakat. Jelas ya? Insyaallah. Orang kaya tapi ngurus ya zakat, menarik, mencatat, membagikan sebagaimana paparan sudah disampaikan di pertemuan pertama. Yang kedua, au rajulin ishtaraha bimalihi, atau seseorang atau orang yang membeli zakatnya, membeli zakat orang lain bimalihi dengan hartanya. Kayak begini contohnya gambarannya. Berbicara tentang zakat unta. Ya. Masih ingat? Zakat unta batasannya berapa dan apa yang harus dikeluarkan seberapa? Masih ingat? Masih ingat? Kambing, domba, masih ingat? Berapa batasannya? Berapa unta? Nah, di murojaah. Berapa? Itu apa itu? Kambing. Kambing. Berarti 1 ekor kambing yang dikeluarkan. Ada orang kaya yang membeli 1 ekor kambing tersebut. Boleh nggak? Nah, ini yang dibahas. Boleh. Kan dizakatkan. 1 ekor kambing dizakatkan, dikasihkan kepada fakir miskin. Ya. Kemudian fakir miskin tersebut itu menjual. Dibeli oleh orang kaya. Boleh orang kaya tersebut memakan zakat dengan sebab membelinya dengan harta dari mana? Harta milik siapa? Anak milik sendiri. Jelas? Ini orang kaya kedua. Yang sejatinya nanti ada paparannya ya. Ini untuk takrib mendekatkan ini terjemah ya. Au gharimin, atau orang yang terlilit atau terbelenggu. Maksudnya adalah utang. Terbelenggu dengan utang. Terbelenggu dengan harta. Karena nanti pembahasannya gharim ada 2 ya. Tuh. Gharim itu orang yang berhutang untuk urusan pribadi, ada yang berhutang untuk urusan istilahnya islahu zatu al-bayyin, islahu zatil bayyin. Ya, mendamaikan 2 entah kelompok gitu ya.
yang sedang apa? Bertikai, berselisih. Nah, tuh. Nanti insya Allah paparannya. Saya kira jelas ya. Ada orang kaya, dia kaya. Ada upaya usaha untuk menengahi dua kelompok yang sedang bertikai. Maka orang kaya ini butuh disokong, berhak untuk mendapatkan bantuan. Apa bantuannya sini? Zakat, boleh. Gorim istilahnya. Dan ini masuk di kategori ausnaf zakat yang sudah dibahas. Berdasarkan nas surah At-Taubah ayat 60. Au ghazin fi sabilillah. Berarti itu ke berapa? Sekarang yang keempat ya. Yang keempat, ghazin fi sabilillah. Orang kaya berjuang di jalan Allah. Orang kaya tapi ikut berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka dia berhak untuk menerima zakat. Dengan ketentuan yang sudah disampaikan di pembahasan sebelumnya. Kemudian yang kelima, dan yang terakhir berarti yang disebutkan di hadis. Au miskinin tusaddiqa alaihi minha fa ahda minha li ghaniyin. Atau miskin yang bersedekah dengan zakat kemudian dihadiahkan kepada orang kaya. Orang miskin menerima sedekah. Kemudian orang miskin tersebut hadiahkan zakatnya tadi, kan sudah jadi milik miskin. Diberikan, dihadiahkan kepada siapa? Orang kaya. Maka orang kaya ini boleh menerima zakat. Walau iya sejatinya statusnya bukan zakat. Hadiah. Sampai sini dulu bisa dipahami ya? Ya sudah beres tuh. Baik, kita ulangi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahillu shadaqatu li ghaniyin. Zakat atau sedekah tidak halal bagi orang kaya kecuali dalam 5 keadaan. Pertama, li'amilin 'alaiha. Apa? Orang kaya yang menjadi amil zakat. Yang kedua, au rajulin ishtaraha bimali, atau orang kaya yang membeli zakat. Yang ketiga, au gharimin, orang kaya yang apa? Yang terlilit oleh hutang atau terbelenggu oleh hutang, terikat. Yang keempat, au ghazin fi sabilillah, orang kaya yang berjuang di jalan Allah. Yang kelima, orang kaya yang menerima pemberian zakat berupa hadiah. Statusnya adalah rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakimu wa u'illila bil irsal. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, kemudian Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Wa u'illa bil irsal, tapi dianggap hadis ini mursal. Ya, dianggap mursal. Jadi dianggap qaulut tabi'i qala Rasulullah. Demikian. Jadi dijatuhkan apa? Sahabat. Nanti ada pembahasan di sini. Sebagaimana dirojihkan bahwa hadis ini mursal Imam Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan Imam Ad-Daraqutni. Walaupun sebagian ada yang memarfu'kan hadis ini semuanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Baik. Kita masuk di faidah hadis. Walaupun insyaallah dari sisi terjemah bisa dipahami, tapi barangkali ada faedah-faedah yang mungkin dipaparkan oleh para ulama. Beda ya. Kalau para ulama kalau sudah menjelaskan dakik. Ya. Dakik ini maksudnya teliti
dan rinci yang bisa jadi kita nggak ngerti gitu. Karena kedangkalan, keterbatasan ilmu kita. Al-haditsu dalilun ala anna al-ghaniyya laisa min ahli zakah. Hadis ini dalil bahwa orang kaya tidak berhak menerima zakat atau bukan kategori penerima zakat. Ini bahasa. Jadi hadis ini dalil bahwa orang kaya bukan kategori penerima zakat. Walakin qad tuhallu lahu atau tahillu lahu boleh. Akan tetapi kadang menjadi halal untuknya zakat itu. Berarti hukum asalnya kalau halal berarti kebalikannya apa? Haram. Orang kaya haram menerima zakat. Kecuali halal bituruqin syar'iyyah dengan cara syar'i. Dengan cara syariat syar'i. Nassa 'alaiha hadzal haditsu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Pertama, itu apa tadi? Orang kaya yang menjadi amil zakat. Wahum al-wulatu 'ala zakah, mereka yang mengurus zakat kasai. Ya, kasai maksudnya mengurus, wal jabi menarik, wal hafid menjaga, wal qasim membagikan. Waman ma'ahum min katabatin wa hasabin yang menghitung, mencatat. Fahaula'i yu'tuna minaz zakah, maka mereka memiliki atau berhak menerima zakat. Walau kanu agniya, walaupun mereka kaya, li'annahum yu'tuna lil hajati ilaihi li amalihim fiha. Karena mereka sebab diberikan zakat tersebut itu sebab amalannya, bukan karena kondisi kekayaannya, tapi karena pekerjaan berkaitan dengan zakat sebagai amin. Nah, sampai sini ya. Yang kedua, apa yang kedua? Orang kaya yang ishtara zakah, yang membeli zakat minal mutasaddaq, dari penerima zakat. Bimalihi dengan harta pribadi orang kaya ini. Fatahillu lahu, maka halal untuknya, li'annahu ishtaraha bimalihi, karena dia telah membeli dengan hartanya. Jadi statusnya adalah statusnya apa? Muamalah berarti. Fa in kanat zakatan ya ghairuhu fashirahu laha jaizun ittifaq. Fa in kanat zakat, walaupun itu adalah apa? Zakat. Tuh. Wa masyrahu zakata nafsihi, adapun maksudnya adalah zakat milik orang lain. Zakat milik orang lain, seperti kasusnya tadi. Ya, kambing dibeli. Nah, sekarang bagaimana hukumnya kalau seandainya zakat yang dia beli adalah zakat dari harta milik pribadi dia? Paham nggak? Saya paham nggak? Orang ini punya peternakan, kemudian dia keluarkan zakatnya setelah haul dan nisab ketentuannya. Kemudian karena tidak mau rugi, akhirnya bagaimana? Zakat yang dia keluarkan semestinya dibagikan, dikasihkan kepada asnaf penerima zakat di surah At-Taubah tadi, justru dia tarik, dia dibeli ulang. Jadi nggak dikeluarkan, tapi dia beli sendiri. Wa amma syirauhu zakata nafsi, adapun membeli zakat dari hartanya sendiri, qal jumhur ulama ala karahatihi, menganggap itu, menghukumi sebagai makruh, dibenci seperti itu. Nggak boleh, hukum asalnya ya seperti itu. Tapi kalau zakat dari orang lain, ya membeli dari harta yang sudah menjadi hak penerima zakat, kemudian dibeli, itu diperbolehkan. Ittifaqan, disepakati oleh jumhur. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yes. Yang ketiga apa? Al-gharim, orang yang terlilit atau terikat, ya, terbelenggu dengan utang. Wa aslul gharam fil lughah al-luzum, terbelenggu.
Ada dua, sebagaimana sudah disampaikan. Gharimun liyuslahi dzatil bayyin. Gharim, orang yang terbelenggu dengan niat islah, mendamaikan dzatil bayyin. Dua kelompok yang sedang berselisih. Wa dzalika bi an yaqa'a baina jama'atin 'azimatin syarrun wa fitnah. Ketika terjadi dua kelompok itu keburukan dan fitnah. Fayatawassatu ar-rajulu, maka orang ini menengahi, liislahi, untuk mendamaikan bainahum, antara mereka. Wa yaltazimu fi dhimmatihi malan li'itfa'il fitnah, maka tentu dia butuh dana untuk mendamaikan ini, upaya untuk menghilangkan fitnah antara kedua kelompok. Fahada qad asda naf'an 'aziman, ini bisa menghantarkan manfaat yang sangat besar. Fakana minal ma'rufi, bahkan termasuk kategori ma'ruf, amar ma'ruf. Maka hamalahu anhu minas shadaqah, maka dia berhak untuk menerima apa? Zakat atau shadaqah. Li'alla yajhafa dzalika bisadati alqaumil muslimin aw yuhanu azaimuhum an taskini alfitan wa kafil almasajid. Intinya agar pertikaian, perselisihan antara dua itu reda, berhenti. Itu gharimun, orang yang terlilit atau terikat oleh utang dengan niat islahu dzatil bayyin. Yang kedua, gharimu li nafsihi, orang yang terlilit utang, terbelenggu oleh utang, li nafsihi, untuk diri sendiri. Wa huwa man nazalat bihi musibatun, yaitu siapa yang menimpa kepadanya musibah. Menimpa kepadanya apa? Musibah, harta, la yastati' ihtimaluha, sehingga dia tidak mampu untuk menanggung musibah tersebut sendiri. Kaujubi dainin alaihi fi nafaqatin au zawajin au ilajin au bina'i maskanin. Seperti dia harus berhutang untuk apa? Nafkah. Yang berarti harus dibantu seperti itu, termasuk gharimnya seperti itu. Untuk memberi nafkah tidak mampu, maka bagaimana? Nah, termasuk kategori apa? Gharim kategorinya. Selain mungkin masuk juga dari sisi ranah yang lain, yaitu miskin. Ya. Au zawajin, atau apa? Nah, termasuk juga zawajin, penikah berarti. Man istata'a minkumul ba'ah, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah jawaz, ya, zawaj. Siapa di antara kalian yang sudah mampu, ba'ah maksudnya menikah, ya, al-jima' al-ba'ah itu yang maksud. Maka yatazawwaj, maka menikahlah. Mampu, tapi apa? Fisik mampu, tapi harta tidak mampu. Dia punya hak dan menerima apa? Zakat. Itu tuh, beruntung tak pemuda. Dia punya hak untuk menerima apa? Zakat. Ini bisa membuka, ini bisa membuka. Dan ini bisa mencegah dari terjerumusnya dia dari perzinahan. Ini Masya Allah, peran zakat. Peran zakat itu sangat besar, luas. Au ilajin, atau sakit, untuk menyembuhkan, kesembuhan. Dibantu dengan apa? Zakat. Jadi harta zakat boleh dipakai untuk apa? Membantu siapa yang sedang sakit, berobat, boleh. Termasuk kategorinya apa? Gharib. Ya. Dan seorang muslim, seorang mukmin dituntut untuk memiliki jiwa peka. Yang sudah saya sampaikan. Ya. Nabi Musa alaihissalam, ya, membantu dua orang wanita tanpa terlebih dahulu dipinta. Nah, itu peka. Jangan kita menunggu diminta baru ngasih, jangan. Tapi peka langsung. Demikian pula Rasulullah SAW ketika ngimamin hendak panjang bacaannya, akhirnya dipendekkan karena mendengar tangisan anak. Syafaqatan li ummi, karena apa? Khawatir apa? Nah, ibunya tidak khusyuk. Nah, itu bagaimana kepekaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kaum muslimin, kaum mukminin di zaman sekarang sudah mulai tidak peka. Banyak sebab. HP biasanya. Akhirnya hidupnya masing-masing. Dan itu tanda keimanan yang seperti itu. Ya. Nah, zakat punya peran, punya andil di situ. Ketika ada orang yang sakit, maka bagaimana? Nah, di situ boleh zakat. Di pembahasan dahulu pernah kita sampaikan, boleh kok kita segerakan zakatnya. Ya. Setelah prediksi bahwa haul dan nisabnya sampai ketika sampai 1 tahun. Boleh dikedepankan. Gitu. Disegerakan maksudnya. Ya, karena ada hajat kebutuhan tertentu atau bahkan sampai ke darurat. Au bina'i maskan, atau termasuk membangun rumah umpamanya. Maksudnya dalam tanda kutip dia darurat loh. Ya. Darurat. Ada saudara mungkin yang tinggalnya di saudara muslim yang tinggal mungkin di mana? Ya di jalanan umpamanya. Nah, ini Masya Allah ya. Terkadang di gerobak, di bawah jembatan. Ini fungsi zakat di sini perannya. Termasuk kategori ini. Tentunya. Ya selain miskin dia termasuk kategori gorim. Maka, nah, Masya Allah nih. Zakatnya punya peran ini. Bahkan bisa jadi dibangunkan sebuah komplek gitu. Berarti ini ini sebagai tuntutan, menuntut kita kaya berarti. Kaya itu tidak tercela Pak, Bu. Kaya tidak tercela. Yang tercela itu apanya? Keterikatan hati dengan kekayaan itu sendiri. Tapi kalau orientasinya adalah kepada fungsi, jelas ya? Tujuannya adalah kepada fungsi, ya ini sedekah, meningkatkan kualitas diri dari sisi keimanan, ketakwaan, maka itu tidak tercela, bahkan sangat didorong, sangat dianjurkan. Insya Allah masuk juga ke dalam kategori al-mu'minul qawi khairun min mu'min dhaif. Dan itu dicintai kan, dan itu lebih baik. Mu'min kuat lebih baik pada mu'min lemah. Insya Allah masuk. Karena apa? Tadi sekali lagi kembali kepada orientasi. Orientasi apa? Kepada keimanan kan? Supaya lebih kuat keimanan. Tuh. Ya silakan orang yang diberikan kelapangan rezeki, ya cerdas. Nah ini salah satunya pintu-pintu kebaikan. Ya punya lahan, kan beberapa petak walaupun gede nggak masalah. Gitu. Tapi pahala kita terus mengalir. Dan itu masuk kategori amal jariah yang seperti itu. Au atlafa syai'an li ghairihi khata'an, atau merusak sesuatu. Ya, au atlafa merusak syai'an sesuatu li ghairihi pada yang lain khata'an karena kesalahan bukan sengaja. Maksudnya dia terkadang ada yang mungkin saja tabrakan gitu loh sengaja. Jelas ya? Atau ya, baik secara mandiri individu gitu ya, atau sehingga kan dia butuh bantuan. Nah dia juga masuk gorim gitu. Butuh bantuan gitu. Boleh dikasih dari harta apa? Zakat. Kecelakaan. Gitu. Nabrak umpamanya apa? Kendaraan yang lain umpamanya kan harus apa? Harus ganti. Nah, dia punya hak untuk menerima zakat. Kategorinya gorim. Allahu a'lam bishawab. Aw nazala bimalihi jaihatun. Atau menimpa kepadanya itu jaihah. Jaihah itu hartanya apa? Ya ludes gitu loh. Termasuk apa? Muflis ya. Al-muflis fina, bangkrut. Agharim yang sama. Fa'ada yu'ta wa fa'adaini. Maka ini seperti ini dikasih. Ya dikasih. Karena dia punya utang. Bisa jadi punya utang. Bisyartin dengan syarat ayyakuna ghaira qadirin ala sadad. Dengan syarat, dengan catatan. Dia tidak mampu untuk memenuhi utangnya. Tuh. Binuqud baik dengan uang, atau murattab atau dengan gaji, makanya dia tidak punya gaji syahriyah bulanan, gaji tetap, aw urud tijarah atau dia tidak punya lapak jual beli, umpamanya lapak ini. Wala yakuna musrifan bil infaq ala nafsihi, dan juga supaya tidak berlebihan dalam berinfak untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang ketiga. Yang keempat. Apa yang keempat?
Mimman yu'ta walau ghaniyan. Diberikan apa? Al-ghazi fi sabilillah. Itu orang yang berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah. Wa may yuqatil mujahidan. Siapa yang berjuang, berperang sebagai mujahid. Li'la'i, untuk menegakkan kalimatillahi ta'ala, kalimat Allah ta'ala. Fayu'ta minaz zakah. Maka diberikan dari zakat. Walau kana ghaniyan, walaupun keadaannya kaya. Wa yashtari lahu silah. Maka dia membeli apa? Senjata. Wa kullama yakumu bihil jihad, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk jihad. Difa'an au hujuman. Baik difa, yakni difa itu apa? Apa difa itu? Au hujuman. Kalau hujuman menyerang. Hujuman menyerang. Kalau difa artinya apa? Bertahan. Ya, baik dalam bertahan ataupun menyerang. Wallahu a'lam. Sekarang jelas insyaallah. Yang kelima, al-ghani, yang orang kaya yang dikecualikan untuk menerima zakat apa? Idza zara miskinan qad tusaddiqa alaihi min az-zakah. Terkadang orang kaya berziarah kepada fakir miskin, pada miskin, temannya yang miskin. Tusaddiqa alaihi min az-zakah. Kemudian dia dikasih sesuatu dari, dan ternyata sesuatu tersebut itu adalah zakat. Nah, yang harus Bapak-bapak dipahami terutama dalam konsep menerima hal yang dianggap dalam tanda kutip kategorinya syubhat barangkali ya. Maka pahami nanti ada perubahan dari sisi akad statusnya. Kayak seperti ini, ada sudah bukan lagi kategori harta zakat, tapi kategorinya apa? Hadiah tadi. Itu kategorinya. Walaupun jenis hartanya adalah harta apa? Zakat. Tapi statusnya bukan lagi jadi harta zakat, bukan. Dengan akad yang baru. Akad apa? Hadiah tadi. Hadiah kan? Diberikan dari fa'udiya min hali hadal ghani, diberikan pada orang kaya ini. Au akala min ta'ami, atau dia makan dari makanannya. Fahada jaizun, maka ini diperbolehkan. Nah, ini juga audzubillahi rahimani rahimakumullah. Nanti banyak kaitan terutama dalam urusan-urusan yang sifatnya nanti muamalah maliyah ya, sifatnya. Yang asalnya adalah haram, hasilnya dari haram, tapi nanti statusnya berubah ketika statusnya ada akad baru. Dia ngasih hadiah ke kita. Yes ya. Maka status harta tersebut walaupun jenisnya adalah asalnya adalah haram, tapi prosesnya berubah dengan akad, berubah statusnya, bukan haram bagi kita. Yang haram itu bagi dia. Atas harta riba, haramnya bagi siapa? Pelaku riba. Kemudian dia hadiahkan ke kita. Halal haram. Dengan proses akad baru ini berubah status menjadi apa? Paham? Akad baru. Nah, ini seperti halnya zakat ini. Orang kaya nggak bisa menerima, nggak boleh menerima karena bukan asnaf zakat. Tapi karena ada status baru, hadiah, berubah statusnya. Gitu. Jadi halal orang kaya. Ya kan seperti tadinya, yang diharam seperti dalam riba, yang haram itu untuk pribadinya, tapi untuk penerimanya halal insyaallah. Walaysat bi shadaqatin alaihi, maka untuk dia itu jadi statusnya bukan sedekah. Walaula hada lam tana'al aghniya'u an ziyaratil fuqara, seandainya ini tidak diperkenankan, tidak boleh, diharamkan, maka justru akan menghalangi orang kaya berziarah kepada fakir miskin. Karena bisa jadi ya dia menghidangkan sesuatu yang sejatinya adalah hasil pemberian atau zakat bisa jadi. Walakin min rahmatillahi ta'ala, akan tetapi bagian daripada rahmat Allah ta'ala, annahu abaha dzalika, Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan hal itu. Wa sayati dhabituhu al-ghina alladhi tuhramu ma'hu zakat bil haditsil ati. Nah, nanti akan ada penjelasan seputar dhabit, ketentuan dari kaya.
Karena sudah pernah kita sampaikan, kaya itu relatif ya sejatinya. Orang itu nggak ada yang kaya sih sejatinya. Tuh. Makanya Rasulullah SAW dalam kacamata syariat, hakikat kaya itu adalah kaya apa? Hati. Makanya kan tadi mukadimah kita sampaikan. Ya, siapa yang orientasi tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan memberikan kekayaan kemana? Ke hati. Hakikat kaya itu. Karena beririsan pembahasannya, kita masuk pembahasan yang kedua. Hadis yang kedua. Yang kedua, kategori orang yang tidak berhak menerima zakat adalah memiliki kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Sehat gitu loh. Jasmani, rohani. Bisa dipahami ya? Kalau tadi kaya, berarti kembali ke harta. Kalau sekarang kembali ke fisik. Lahirianya kuat gitu loh. Masih bisa untuk usaha. Lah ini minta-minta zakat. Nah, lihat bagaimana pandangan syariat. An Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, dari Ubaidillah ibn Adi bin Khiyar, anna rajulaini haddatsahu, bahwasanya ada dua orang bercerita kepada beliau, yaitu kepada Ubaidillah ibn Adi bin Khiyar. Ada dua orang dia cerita. Zahirnya dua orang ini adalah sahabat. Ya, sahabat. Ubaidillah bin Adi ini zahirnya adalah tabi'in. Ya, ada dua orang sahabat bercerita kepada seorang tabi'in. Seorang tabi'in menceritakan. Apa kata dua orang ini? Annahuma, bahwa keduanya ataya datang Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alanihi minas shadaqah. Keduanya meminta sedekah. Meminta apa? Sedekah. Berarti meminta sedekah itu di masa Rasul pun ada. Lihat Rasulullah bagaimana. Nah, ini kategorinya. Ngasih atau enggak? Nah, seringkali kadang kita bimbangan ya. Ada yang menawarkan. Nah, ini ya tuntunannya. Kata Rasulullah SAW, faqallaba fihim al-basar. Maka Rasulullah SAW menatap, ya, memandang dua orang ini. Faqallaba. Sebenarnya kalau kalimat qallaba itu qallaba yuqlibu taqliban, maksudnya memandang, melihat dari atas ke bawah gitu. Hah? Menilai gitu ya. Fara'ahuma, maka lanjutannya fara'ahuma, maka beliau menilai keduanya jaldaini, kuat, masih kuat. Fisiknya masih kayaknya sesek gitu tuh, masih ngorak gitu. Sebenarnya. Jadi dari sisi fisik. Faqala in syi'tuma a'taitu. Jika kamu mau, aku kasih kok. Ya, Rasulullah SAW tidak menolak. In syi'tuma, jika kalian mau, a'taitukuma, pasti aku memberi kalian. Pasti aku kasih zakat. Lihat. Akan Nabi lihat lanjutan. Wala hadda fiha lil ghani. Akan tetapi tidak ada bagian dari zakat bagi orang kaya. Akan tetapi bagi orang kaya tidak ada jatah, tidak ada bagian. Jadi seakan-akan beliau memandang, satu, ada hati-hati. Kan Rasulullah SAW kan tidak tahu, tidak mengetahui alam gaib. Orang ini statusnya kaya atau bukan. Tapi dari sisi penampilan, dia fisiknya apa? Kuat. Maka beliau mengatakan, akan tetapi orang kaya tidak berhak, tidak punya jatah bagian dari zakat. Waliqawiyyin muqtasib, tidak pula orang yang kuat mampu untuk mencari apa? Untuk berusaha, untuk kasar. Tidak pula orang kuat muqtasibin, maksudnya liqawiyyin muqtasibin, orang kuat untuk usaha, untuk bekerja. Bisa dipahami ya? Nah, saya ulangi supaya lebih jelas. Jadi kata Ubaidillah bin Adi, ya,
bin Khiyar. Jadi ada dua orang sahabat bercerita kepada beliau bahwasanya beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini jangan dikira dalam tanda kutip ketika sahabat disebutkan kasus seperti ini menunjukkan bahwa sahabat ini apa? Rendah, enggak. Bukan itu. Seorang sahabat itu udul, adil. Pancang keimanan para sahabat itu. Lurus. Ya. Zahirnya banyak hal, banyak keadaan yang mendorong seperti itu. Tuh. Jadi meminta kepada Rasulullah sedekah, mungkin Rasulullah SAW melihat, ya, memandang, meneliti, sampai akhirnya menarik kesimpulan bahwa mereka berdua itu dalam keadaan kuat fisiknya. Maka kata Rasulullah SAW, jika kalian menghendaki, maka apa itu pasti aku akan memberi kalian. Akan tetapi bagi orang kaya tidak ada bagian dari zakat, walalil qawin, dan juga bagi orang yang kuat untuk kasab. Hadis riwayat Imam Ahmad wa qawwahu, dan beliau menguatkan hadis ini, wa Abu Dawud wa Nasa'i, dan Abu Dawud serta Imam An-Nasa'i. Baik, kita masuk di paparan, tapi masuk hadis. Al-haditsu dalilun ala annal ghaniyya la tahillu lahu zakah. Ini juga menguatkan yang pertama. Hadis ini dalil bahwa orang kaya tidak halal menerima zakat. Orang kaya tidak halal menerima zakat. Lianna akhda al-ghani. Kenapa? Karena apabila orang kaya mengambil zakat, maka akan menghalangi, ya, zakat tersebut itu sampai kepada ahlinya, kepada haknya yang berhak, karena jatah. Nah, itu makanya hak. Kenapa status jadi haram? Karena dia memakan hak milik siapa? Orang lain. Statusnya. Wa yakhillu bihikmati wujubiha. Wa hiya ighna'ul fuqara. Wal ghina wasfun. Nah, ini. Sedangkan kaya itu sifat. Kaya itu adalah apa? Sifat. Yakhtalifu, berbeda. Biikhtilafiz zaman wal makan. Berbeda. Dilihat dari sisi waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Bisa dipahami ya? Kalau dilihat dari sisi waktu, kayak sekarang kalau dibanding dengan dulu, umat Muhammad itu dianggap kategorinya apa? Miskin. Jelas ya? Nah, orang kaya dari umat dibandingkan dengan umat terdahulu bagaimana? Jauh. Kaum Bani Israil itu kuat. Mereka juga kaya. Intinya dilihat dari sisi waktu, ya, kaya itu relatif berbeda. Tuh. Ya, yang enggak jauh lah ya. Orang tua dahulu dianggap kaya itu apabila apa? Banyak tanah. Benar? Sekarang orang kaya, definisi kaya bagaimana? Banyak apanya? Banyak apa? Paham ya? Di sisi waktu tuh. Ya kalau dahulu kan banyak kaya, definisi kaya itu banyak tanah. Sekarang orientasinya bukan ke tanah sekarang. Ya. Tapi apa? Itu. Jelas. Sekarang dari sisi tempat, Nah, ini tempat juga punya peran definisi kaya itu. Di kampung bisa dikategorikan sudah punya rumah bagus, itu sudah kategori apa? Kaya. Coba dibandingkan yang di kota, biasa aja bisa jadi. Karena maka kaya itu relatif. Dipandang, dilihat dari sisi apa? Waktu, tempat. Sehingga kalau dilihat dari sisi ini nggak ada yang kaya. Makanya kacamata kaya itu pandangannya bukan ya objek, berarti lihat dari siapa?
sifat. Dah. Wala yumkinu tahdiduhu biqadrin ma'lumin minal mal, maka tidak mungkin memberikan batasan kaya dilihat dari sisi harta. Nggak bisa. Menilai kaya itu dari harta nggak bisa. Nah, catat tuh. Kaya tidak bisa dilihat ya dari sisi apa? Harta. Tidak bisa diukur dengan harta kaya itu. Khilafan liman haddadahu bimilki rub'i an-nisab. Nah, tentu berbeda definisi kaya itu bagi siapa yang memberikan definisi dibatasi dengan apabila memiliki rub'u an-nisab. Rub'u nisab. Apa rub'u nisab itu? 1/4 dari nisab. Wa huwa khamsuna dirhaman, yaitu kurang lebih sekitar 50 dirham. 50 dirham. 50 dirham. Nah, sebagian kalau sudah punya 50 dirham sudah masuk kategori apa? Kaya. Berapa dirham? Kalau di kursnya dialihkan ke rupiah, 50 dirham seberapa? Hah? Berapa? 50 dirham itu? Berapa, Bu? Berapa? 50 dirham. Dirham itu kan perak. Berapa? 720 apa? 750 juta. Dirham. 50 dirham, 50 dirham. Sadirham berapa? Nilainya, Pak? Kalau ke rupiah, prediksi perkiraan. 1 dirham. 1 dirham 4 juta berarti ya? 4,5 lah. 4,5 ya? 4,5 ya? 4,5 dikali 50, Pak. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 18 ya? 18. Hah? Sejatinya dirham perak. Iya, perak. 4.000 rupiah. 1 dirham itu 4.000-an. 4.000? Di bawah 5.000 rupiah. 4.000 bukan lain. Bukan juta. Ah, terus jadi berapa sekarang hitung? Hitung kali 50 dirham. 200 berapa? 250 ribuan. Punya uang 250.000 itu kaya bisa. Subhanallah, lihat. Itu kategori itu. Itu 50 dirham. ini catatan para ulama ya. Ini catatan para ulama. Dikutip di Ma'alimus Sunan, kitab Ma'alimus Sunan. Jadi khilafan liman haddadahu, berbeda dengan ulama yang memberikan batasan apabila memiliki rub'un nisab 1/4 dari nisab, yaitu khamsuna dirhaman, 50 dirham. 50 dirham. Nah, nanti silakan saya dicari bisa salahnya. 50 dirham itu berapa sih? Secara pastinya gitu ya. Kalau seandainya hitungannya adalah perak, Iya, 250. kan 250.000. 250.000 rupiah. Oh, itu udah kaya itu, antum udah sekaya itu. Nah, haram menerima zakat berarti. Ya. Masya Allah. Tuh, rubun nisab. Kan kalau nanti dikembalikan masalah zakat kan dikembalikan ke hadis umdahnya, hadis Mu'adz bin Jabal. Ya. Tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ditarik dari orang-orang kaya, diserahkan kepada fakir miskin. Nah, kaya di sini, nah sebagian ada yang batasnya apa? Rubu nisab atau 50 dirham. Subhanallah, banyak berarti. Sebagian. Wal ghina wasfun, kemudian wa innamal ghina wujudu ma yakfihi wa yakfi man ya'u. Sesungguhnya kaya itu adalah wujudu, keberadaan, ma yakfihi, sesuatu yang bisa mencukupi, wa yakfi, mencukupi dirinya,
Wa yakfi man yaul, dan memberikan kecukupan kepada siapa? Yaul, siapa yang menjadi tanggungannya. Imma min rasidin malin mawjud, bisa jadi berupa simpanan mawjudun, au sin'atun nafi'atin, atau dia memproduksi sesuatu umpamanya, au tijaratin daratin, atau bisa jadi berupa tijarah, jual beli, kasab, usaha, au murattab yataqadahu, atau berupa syahriyah tadi, gaji syahriyah bulanan, au nahwu dzalika, atau seperti itu, mimma yatahaqqaqu bihi al-yasar wa tahsulu bihi al-kifayah, yang bisa memastikan itu adalah mudah kategorinya. Jadi intinya itu sudah masuk kategori apa? Kaya. Au nahwu dzalika, wa hadha qaulu Syafi'i, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Hazm. Bisa dikatakan ini jumhur ulama, mayoritas para ulama. Definisi tentang kaya, sesuatu atau sibah, orang yang kuat, yang mampu untuk kasab, la tahillu, tidak halal lahu untuknya az-zakah, zakat. Sekali lagi, orang yang kuat, mampu untuk kasab, tidak halal untuknya menerima zakat. Li'annahu ghaniyun bikasabi, karena status dia kaya dengan kasab dia. Jadi orang yang punya kasab itu status bisa apa? Berdampak kaya. Dia kaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kategorinya apa? Kaya sebenarnya. Ya. Kaya. Fa in kana qawiyan lakin ghairu muqtasibin liwujudi maniin, tapi jika fisiknya kuat tapi ghairu muqtasibin, tapi tidak mampu untuk kasab karena ada sesuatu yang menghalangi dari kasab, seperti sakit, kamarodin aridin, seperti tiba-tiba sakit. Nah, seperti tadi kan masuk berarti kategori penerima zakat, gorim kategorinya tadi. Jelas ya? Au qillati amalin, atau bisa jadi amalannya sedikit apa? Amalnya atau tidak cukup. Dia bekerja tapi tidak cukup gitu, memenuhi kebutuhan pribadi atau sehari. Kalau melihat ke pembahasan zakat, ya kata Rasulullah SAW, ugnuhum anit tawab fi hadzal yaum. Berikanlah kecukupan mereka agar tidak tawab, tidak meminta-minta gitu di hari ini. Satu hari loh batasannya. Atau hari satu malam. Wa kadza law kana muktasiban lakinahu kasabun dha'ifun la yasuddu hajatahu. Seperti yang sudah disampaikan. Jadi, dia usaha tapi nggak cukup gitu loh. Fa in yu'ta aidan, maka orang yang seperti ini berhak menerima zakat. Selanjutnya, al-haditsu dalilun ala anna man dhahara minha ma yadullu ala annahu laisa ahlan li zakati li jaladatihi. Nah, hadis ini dalil siapa yang nampak dari sisi fisik patokannya, bukan hati, karena nggak tahu hati. Bahwasanya annahu laisa ahlan li zakah, dia bukan termasuk kategori penerima zakat. Li jaladatihi, karena dia fisiknya kuat, wa quwwati wa nasyatihi, masih muda gitu ya, fresh itulah. Annahu yu'adu wa yubayyanu lahu anna zakata la yahillu akhdahu. Nah, yang orang yang seperti gini dikasih nasihat. Yu'adu, dikasih nasihat. Kira-kira dalam prakteknya aku bahas. Antum dia minta dia ini, tapi apa? Antum malah ngasih nasihat. Paham gak? Bisa mungkin. Yang diharapkan adalah apa? Dikasih apa? Uang, dikasih nasihat. Jelas ya? Hak dia sejatinya adalah diberikan nasihat.
Hak dia sejatinya. Ini Rasulullah SAW ngasih nasihat kepada dua orang tersebut. Ya. Yubayyinu lahu anna zakat lahil mal ghani wal quwwatir kasab. Lianna Nabi karena Nabi SAW qallaban nadhar. Nabi menatap dua orang laki-laki ini kelihatan bahwa kuat. Ya, maka kata Nabi, in syi'tuma a'titu. Jika engkau mau aku kasih kok zakat. Wa wakilatil amru ila ma ta'lamanihi min halikim. Maka diwakilkan urusan dikasih atau tidak itu dari sisi apa? Dari sisi kasat mata, penilaian dari sisi zahir. Wa yakunu 'alaikum ismul akhdhi in kuntum ghaniyaini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk masalah ibu, bapak ngasih atau tidak itu terserah bapak ibu mau ngasih sok. Nah, untuk urusan dosa, kata itu nanti kembali kepada siapa? Dirinya. Kalau dia jujur artinya dia membutuhkan, ya dia benar. Tapi kalau seandainya dia dusta justru tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, bahwasanya saya begini, maka dosanya ditanggung siapa? Dia. Gitu. Makanya kata Rasul, insi itu mau itu. Jika engkau mau menghendaki, aku akan kasih. Tuh. Wa yakunu 'alaikum ismul akhdhi, maka untuk kalian dosa. In kuntum ghaniyaini, jika terbukti kalian kaya, au qadirin atau mampu alal kasab untuk kasab. Nah, yang dikhawatirkan itu jadikan sebagai kasab kan? Jadi kasab. Hadza yadullu ala mas'alatain. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, annal muzakki yataharra wa yatahaqqaqa man yatlubu zakat. Muzakki, kita kalau mau zakat atau sedekah, yataharra, milih. Boleh apa? Memilih. Ini tuntunan. Kalau Bapak dan Ibu hendak menunaikan zakat, boleh memilih. Ya, meneliti, melihat, memandang secara kasat mata saja. Wa yanzuru hal huwa yastahiqu aula. Apakah dia berhak atau tidak? Seperti halnya Rasulullah SAW. Perang ini berhak atau enggak sih? Lihat. Yang pertama. Kedua, anau yaqbalu qaulal insan fima yukhbiru bihi an nafsihi min isarin au yasarin. Lianna dzalikal amru rajiun ilaihi. Bahwasanya menerima ucapan seseorang, menerima umpamanya dia menceritakan sesuatu tentang dirinya sendiri, bahwa dia dalam kesulitan, mengadu umpamanya. Lianna dzalika amrun rajiun ilaihi. Nah, itu kembali kepada dirinya dia, jujur atau tidak. Faman asara ala talabiha wa annahu min ahliha wa nahnu la na'lamu khilafa ma yad'i fa innana nu'tihi. Kalau dia umpamanya, nah ini, kalau umpamanya ada orang yang meminta kepada kita sesuatu dan terus-terusan meminta, kasih. Jadi seperti itu. Walaupun kita tidak tahu jujur atau tidak, nanti dikembalikan masalahnya. Kalau tidak jujur, dosanya ditanggung dia. Amma idza asarra ala talabiha wa nahnu na'lamu khilafa ma yad'i. Adapun ketika dia meminta-minta, terus minta, padahal kita tahu keberadaan dia bertolak belakang dengan kenyataan, berarti tidak jujurnya. Fa innana la nu'tihi, maka sikap kita jangan kasih. Masya Allah, ini jadi prinsip ini. Ya, di zaman sekarang jadi fenomena, sudah dijadikan sebagai kasab. Kalau kita tahu itu adalah bagian dari apa? Kasab. Bahwasannya juga dia adalah sejatinya fisik kuat, kaya kategorinya. Maka bagaimana? Jangan kasih, walaupun dia minta terus, ngadesak ya. Lanuti, walaupun tetap nanti pertimbangan maslahat dan madarat. Maslahat dan madarat itu harus dipertimbangkan. Wallahu taala. Udah beres. Ya, dua saja dulu ya. Jadi dua. Pertama apa? Yang tidak kategori tidak menerima zakat. Satu orang kaya kecuali 5 keadaan. Sok apa saja? Satu.
Orang kaya sebagai amil zakat. Dua, orang kaya yang memberi zakat atau membeli zakat. Yang ketiga, orang yang gharib, ya, orang yang terlilit utang. Keempat, orang kaya yang diberikan fisabilillah, orang kaya berjuang di jalan Allah. Kelima, orang kaya yang menerima hadiah dari harta zakat. Nah, sekarang yang kedua apa? Dari kategori orang yang kuat dari sisi fisik, mampu untuk kasab atau usaha. Baik, kita batasi sampai di sini, dua saja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan. Barangkali ini lanjutan apa aja ya? Lanjutan nanti di pertemuan berikutnya membahas tentang apa? Kategori tidak berhak menerima zakat. Lanjutan insyaallah. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.